Malam ini saya mau berbagi kasih karunia eh, di fase kelima perjalanan padang gurun. Kalau baca di Ulangan 2 ayat 14, Musa catat begini, lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Nah, di penghujung fase keempat, minggu lalu ya, kita bahas bahwa seluruh generasi pertama itu mati, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi yang melanjutkan perjalanan itu sejak fase kelima ini ya, jadi yang melanjutkan perjalanan itu cuman generasi kedua sama Yosua dan Kaleb, sama orang-orang Lewi, sama ada Musa. Harun mati, Miriam juga mati. Nah, menunjuk pada Kades, Kades itu adalah tempat yang sama dengan Ritma, yang dulu pertama kali hukuman Tuhan berikan. Mereka dihukum 40 tahun jalan di padang gurun karena mereka nggak percaya. Mereka dihukum untuk jalan dan mati di padang gurun. Nah, minggu lalu kita bahas, ternyata sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, mereka habis binasa. Ini pun adalah suatu perumpamaan yang menceritakan tentang diri kita yang dahulu dan diri kita yang sekarang. Jadi generasi pertama dan generasi kedua tuh ngomongin tentang diri kita yang dulu sama diri kita yang sekarang. Kalau baca di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Generasi pertama atau manusia yang lama itu hanya akan binasa. Jadi disuruh apa? Tanggalkan. Oleh karena itu harus tanggalkan. Di Kolose juga catat yang sama. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jadi sebuah generasi baru itu menunjuk kepada permulaan yang baru. Menunjuk kepada, secara rohani, menunjuk kepada ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau baca di 2 Korintus 5, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi fase kelima ini secara khusus menunjukkan bagaimana perjalanan padang gurun untuk orang-orang yang ciptaan baru. Untuk orang-orang yang meninggalkan manusia lama. Nah, jadi lewat arti nama dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam tiap perkemahan, ada 5 perkemahan. Di Bongat, Almon, Gunung Abarim, Dataran Moab, sama Gilgal. Dari nama-nama tempat-tempat ini ya, itu menampakkan tentang karakter atau semangat atau penampilan yang harus orang-orang percaya miliki hari ini. Harus kita miliki hari ini. Kita akan mulai bahas ya. Yang pertama di Bongat. Di Bongat itu ada 2 artinya. Yang pertama itu merindukan atau amat sangat merindukan. Jadi bukan rindu biasanya, rindu yang ekstrim. Terjemahan berikutnya itu adalah ketandusan atau gersang. Jadi ini apa ya? 2 terjemahan yang agak berbeda, agak berlawanan. Yang satu merindukan, yang satu ketandusan. Jadi setelah kematian dari semua generasi pertama, generasi kedua kan lihat kan? Generasi kedua lihat semua peristiwa ini secara langsung. Nah, ketika mereka melihat peristiwa ini, mati semua generasi pertama, harapan apa yang generasi kedua miliki? Kira-kira
Kira-kira apa yang ada dalam pikiran mereka? Untuk membantu kita membayangkan semua ya, untuk kita membantu membayangkan perasaan dari generasi kedua waktu itu, coba kita lihat kehidupan kita sekarang di dunia ini. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini tuh sangat mirip dengan kehidupan di padang gurun. Karena kehidupan manusia itu sebenarnya sangat tandus, sangat kering. Kita dikelilingi oleh kematian, kita dikelilingi oleh penyakit, kita dikelilingi oleh kesusahan. Apalagi sejak corona tuh kita benar-benar lihat kan, tandus. Itu semua hal-hal yang sangat-sangat tandus, kering. Jadi kalau bisa kita lihat ada satu kenalan kita atau orang, kita lihat satu manusia itu sedang sakit atau lagi terkena penyakit, atau kita lihat ada orang yang hidupnya susah, hidup sehari-hari itu susah, atau ada lagi orang lain tuh yang miskin, ada lagi orang yang tertindas. Ya itu bisa bisa orang lain yang kita lihat, tapi bisa juga kita sendiri yang sedang alami. Jadi intinya itu segala hal yang tandus itu bisa kita mengerti. Nah, lewat hal-hal yang tandus ini, muncullah suatu kerinduan. Contoh beberapa kerinduan ya. Misalnya, ketika kita sakit, kita baru menghargai apa? Waduh, sehat itu sangat berharga ya. Sangat ingin, sangat rindu untuk sehat. Atau lagi susah, miskin gitu. Wah, sangat sangat rindu untuk lepas dari kesusahan. Sangat rindu untuk kaya. Sangat rindu nggak susah. Nah, semua kerinduan-kerinduan ini itu bukanlah kerinduan yang salah. Itu adalah kerinduan yang wajar. Sama sekali nggak salah. Ya karena siapa yang mau miskin? Siapa yang mau ditindas? Siapa yang mau susah? Siapa yang mau sakit kan? Tapi eh, yang mau saya sampaikan adalah penyakit itu terjadi bukan supaya orang merindukan sehat saja. Atau kemiskinan itu ada bukan supaya manusia hanya merindukan kekayaan saja. Tertindas bukanlah supaya manusia merindukan kekuasaan saja. Karena apa? Karena hal-hal tersebut meskipun kelihatannya adalah sebuah solusi, sebenarnya bukanlah suatu kerinduan yang sejati. Bukanlah hal-hal sejati yang Tuhan mau untuk kita rindukan. Kalau kita baca di Pengkhotbah, Pengkhotbah 4 catat begini. Saya bacain ya. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi menurut pengkhotbah, baik yang menindas, baik yang ditindas, baik kalau baca pengkhotbah dari awal, baik pada posisi raja yang paling berkuasa, atau hamba yang paling hina, yang paling di bawah, itu pun semua sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena raja itu nggak kekal. Hamba juga nggak kekal. Semua ini adalah hal-hal yang nggak kekal, karena ujungnya mati. Pengkhotbah bisa sadar ini karena dia sadar bahwa ujungnya mati. Makanya ketika dia catat di Pengkhotbah 3, dicatat di ayat 18, tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi manusia tuh nggak punya kelebihan atas binatang. Kenapa? Karena dua-duanya mati. Akhirnya semua sia-sia. Yang memburu dan yang diburu sia-sia.
Kalau baca di Mazmur 49, dicatat begini. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi untuk ini kan yang dicatat oleh pengkhotbah, dicatat di Mazmur, Bani Korah kalau saya catat Mazmur 49 ini. Untuk bisa mengerti bahwa hal menjadi kaya, hal menjadi berkuasa, itu semua itu pada akhirnya adalah hal yang sia-sia, bukanlah sesuatu hal yang gampang untuk diajarkan pada manusia. Nggak bisa secara langsung dikasih tahu ke manusia. Kenapa nggak bisa dikasih tahu langsung? Atau kenapa nggak gampang diajarin? Karena manusia itu nggak peka, belum peka. Kenapa manusia itu belum peka? Karena mata dan hati manusia itu melekat di kehidupan sekarang. Karena mata dan hatinya melekat di kehidupan sekarang. Contoh, kalau kita lihat generasi pertama ya, mereka bersungut-sungutnya itu gara-gara apa? Semuanya hal-hal duniawi. Tentang bawang pre, tentang semangka, tentang daging. Mereka bersungut-sungut, mana? Katanya mau kasih kita tanah janji, rumah buat kami, mana? Atau mereka bersungut-sungut tentang apa? Kalau minggu lalu kita bahas, untuk makanan hambar ini kami sudah muak. Jadi, mereka bersungut-sungut dan membandingkan kehidupan Mesir. Intinya, mereka berpendapat bahwa daripada jalan di padang gurun, daripada kita jalan-jalan di padang gurun, kita lebih baik kehidupan Mesir. Bukan hanya kehidupan Mesir, kalau bisa kita jadi Firaunnya di Mesir. Kalau bisa berikan itu kepada kami, baru kamu adalah Tuhan yang layak kami percaya. Kalau bisa bawa kami ke Mesir kembali, atau bikinlah sesuatu itu seperti di Mesir, tapi kami jadi Firaunnya. Itu baru Tuhan. Nah, pikiran atau pemikiran yang seperti itulah yang terjadi. Hal itu terjadi karena memang mereka, generasi pertama, itu lahir di Mesir, dapat warisan cara hidup di Mesir, jadi semuanya serba Mesir. Jadi akhirnya kerinduan yang dimiliki generasi pertama, itu hanya terbatas pada daripada ditindas, mendingan menindas. Daripada jadi budak, mendingan jadi Firaun dong. Atau setidaknya, ya hidup, ya jalanin aja lah, mengalir. Gitu. Hidup kita ya mengisi waktu, menghitung hari. Yang penting masalah pakaian, masalah makanan, masalah kesehatan beres. Jadi apa yang mereka generasi pertama rindukan di Mesir, ketika mereka masih di dalam Mesir, itu pun adalah hal-hal yang mereka rindukan di padang gurun. Jadi mereka sibuk sekali di padang gurun tuh, mereka sibuk sekali dengan banyak hal, tapi melupakan hal yang paling penting. Apa yang paling penting? Hidup. Hiduplah yang paling penting. Maka dicatat di Lukas 12, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Mereka saking sibuknya, mereka melupakan hal terpenting, yaitu apa? Hidup. Nah, untuk menjelaskan tentang umat Allah, untuk menjelaskan tentang umat yang tidak mengenal Allah, lewat Nabi Yeremia, Tuhan kasih perumpamaan seperti apa? Kalau kita baca ya, Yeremia 4 dicatat seperti ini. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian.
Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Mereka bagaikan apa? Bumi yang gelap dan kosong, atau langit yang nggak ada terangnya. Dicatat di ayat 23, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Hasilnya apa? Karena buminya kosong, langitnya nggak ada terangnya, hasilnya apa? Hasilnya hanya pintar untuk berbuat jahat. Berbuat baik nggak tahu. Maka untuk umatnya, Allah berfirman di Amsal, dicatat seperti ini. Amsal 1, ayat 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Tuhan pelan-pelan memperlihatkan ini ke hadapan generasi kedua selama 38 tahun, agar mereka bisa lihat. Jadi seolah-olah Tuhan berkata, hai generasi kedua, selama 4 fase, fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, sebelumnya kalian lihat ya, kalian semua udah lihat secara langsung kan, itulah akhir dari orang-orang yang benci kepada pengetahuan. Orang yang nggak punya pengetahuan atau orang yang kurang pengetahuan, akhirnya apa? Akhirnya nggak ngerti. Karena kurang pengetahuan, jadi nggak ngerti. Ujung dari nggak ngerti itu apa? Karena nggak ngerti, sudut pandangnya terbatas. Karena sudut pandangnya terbatas, pilihannya juga terbatas. Maka karena pilihannya terbatas, mereka nggak bisa memilih yang benar. Kalau dulu waktu saya ujian di sekolah ya, misalnya ujian pilihan ganda, A, B, C, D, E. Kalau ada soal yang saya nggak tahu jawabannya, setelah semua selesai, ada beberapa soal kan saya nggak tahu jawabannya kan. Itu ibaratnya kalau istilah orang dulu itu hitung kancing. Oh, nomor 35, A, B, C, D, E, F, G. Tebak-tebakan, mana yang paling sedikit pilih? Oh, huruf A kayaknya kurang nih, conteng A. Asal tebak, siapa tahu benar. Nekat-nekatan, asal tebak aja. Tapi asal tebak pun itu masih mending. Kenapa? Karena ada, kalau 5 pilihan, ada 20% benar. Dari 5 pilihan, ada 1 jawaban yang benar. Tapi coba bayangkan, ketika kita harus memilih dari 5 pilihan, jawabannya tuh nggak ada di 5-5 itu. 5 opsi itu semua salah. Bagaimana? Karena nggak mengerti, option yang muncul di dalam pikiran kita, itu 5-5-nya nggak ada yang benar. Bisa tuh di ayat 29, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Kenapa? Karena benci kepada pengetahuan. Dicatat ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Kenapa tidak memilih takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan tuh nggak ada dalam pilihan. Benar-benar nggak bisa memilih takut akan Tuhan. Nggak bisa. Makanya kepada generasi kedua, setelah kalian lihat semuanya ini, maka sekarang tanyalah hal yang harus kalian tanya. Mintalah hal yang harusnya kalian minta. Hei generasi kedua, rindukanlah hal yang seharusnya kalian rindukan. Dicatat di Amsal 2, dicatat, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian,
Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal catat apa? Kalau kamu kejar opsi untuk takut akan Tuhan, itu akan ada pengertiannya. Baru akan ada pengenalannya. Kalau versi Inggrisnya lebih tepat. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge. Pengetahuannya itu cukup. Pengetahuan. Pengetahuan tentang takut akan Allah itu baru ada dalam pikiran. Maka hanya orang-orang yang takut akan Allah bisa mengerti tentang apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran. Dicatat di Amsal 2 ayat 9. Then you will understand, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Sebelumnya itu nggak akan ngerti, atau mengertinya menurut pikiran sendiri. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Apa jalan yang baik? Karena manusia itu setiap jalan tuh baik menurut pandangannya sendiri kan. Tapi ada satu jalan yang benar-benar baik. Jalan menuju ke pohon kehidupan. Jalan yang dijaga oleh 2 kerub dengan pedang menyala-nyala. Tapi karena kurangnya pengetahuan, tidak ada pengharapan lebih. Tidak ada kerinduan yang sejati. Maka ketika mulai ada pengetahuan, kerinduannya yang muncul apa? Tanah Kanaan. Tempat perhentian yang sejati itu mulai dirindukan. Maka bagi generasi kedua yang melihat semua peristiwa itu, wah, generasi pertama mati. Mati semua mereka ya. Gara-gara apa? Apakah mereka kurang emas? Emas mereka banyak sekali dirampok dari Mesir. Apakah mereka kurang apa? Apa yang mereka kurang? Tapi kok mereka mati? Ketika umat generasi kedua sadar bahwa, oh, tanah Kanaan, itu yang harus kita rindukan. Nah, ketika generasi kedua benar-benar merindukan tanah Kanaan, ini ngajarin kepada kita apa? Untuk kita yang hidup di akhir zaman ini ngajarin apa? Kalau baca di Ibrani 4, dicatat, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tempat tanah janji itu, atau kerajaan sorga itu benar-benar harus yang kita rindukan. Dicatat di 2 Petrus 3, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau begitu, mari kita sama-sama cek. Generasi kedua tuh bisa ngecek di dalam hati mereka. Setelah mereka mengalami segala sesuatu di padang gurun selama 4 fase, mereka bisa cek. Pada akhirnya apa yang mereka rindukan. Dan kita pun bisa cek. Hari ini apa yang kita rindukan. Kerinduan diri kita tuh ada di mana. Kalau melalui padang gurun, generasi pertama kan nggak ada lagi. Sekarang ini jadi tinggal generasi kedua. Nabi Yesaya tulis begini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Tuhan bilang, aku ciptakan langit dan bumi yang baru. Yang lama nggak usah diingat lagi. Yang lama tidak akan timbul lagi di hati. Yerusalem yang di bumi dan langit, Yerusalem yang di bumi dan langit yang lama, itu nggak usah diingat lagi. Tetapi Yerusalem yang baru itu akan memberikan sorak-sorai, akan penuh dengan sorak-sorai. Nah, sama seperti itu, Tuhan buat generasi yang baru, manusia yang baru.
Sifat-sifat generasi lama nggak usah diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi di hati. Keturunan-keturunan yang baru, atau manusia yang baru, mereka inilah yang akan tetap tinggal di hadapanku. Kalau baca di Yesaya 6:6-nya, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Langit dan bumi yang baru akan tinggal tetap. Keturunan-keturunan yang baru, manusia-manusia yang baru inilah yang akan tinggal tetap di hadapanku. Nah, jadi manusia lama atau generasi pertama, memang mereka manusia-manusia yang nggak percaya. Kalau dicatat di Kejadian awal, Roh Allah itu bahkan nggak bisa mendarat. Kalau baca di Kejadian 1 kan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah meleleh di permukaan air. Tapi setelah mereka melewati 4 fase di padang gurun, generasi kebaru muncul. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun nggak ada lagi. Maka, sekali lagi, kita rangkumkan, setelah kematian dari semua generasi pertama, generasi kedua yang lihat peristiwa ini secara langsung, harapan mereka apa? Lebih dari segala sesuatu, harapan mereka adalah bukan mati di padang gurun seperti generasi pertama, tetapi harapan mereka itu masuk ke Kanaan hidup-hidup. Itulah harapan yang benar, atau kerinduan yang benar. Amat sangat merindukan masuk Kanaan hidup-hidup. Kalau di dalam kita hari ini ada kerinduan yang benar seperti ini, maka secara berturut-turut Tuhan akan bawa kita ke perkemahan selanjutnya. Perkemahan selanjutnya apa? Almon di Blataim namanya. Nama perkemahannya ini. Artinya menyembunyikan gumpalan buah ara. Jadi di zaman dulu ada kebudayaan buah ara itu diambil, habis itu dipencet, dibikin kayak kue, itu dikasih kayak persembahan. Nah ini jadinya kue ara. Jadi kue ara itu disembunyikan, kayak arti namanya sih lucu ya, kayak ada sebuah kue yang disembunyikan. Nah kalau kita lihat secara geografis, di antara tanah Kanaan dan perkemahan yang namanya Almon di Blataim ini ada sebuah gunung, namanya Gunung Abarim. Jadi Almon di Blataim, habis itu di depannya ada Gunung Abarim, di belakang Gunung Abarim itu ada tanah Kanaan. Ada Sungai Yordan, ada tanah Kanaan. Nah, jadi yang disimbolkan sebagai gumpalan buah ara ini, kue ara ini tanah Kanaan. Kanaan ini tersembunyi. Karena benar-benar nggak kelihatan kan, ketutupan gunung. Jadi meskipun, jadi dari penamaan Almon di Blataim menyembunyikan gumpalan buah ara, itu terkandung sebuah arti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang tersembunyi. Tapi kami yang sedang berkemah di Almon di Blataim tahu. Tahu di mana tanah Kanaan. Ada di mana? Di seberang gunung ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi ada. Jadi segala sesuatu yang tadinya awalnya itu hanya dirindukan, hanya merindukan kan? Kini apa? Perlahan-lahan makin nyata. Selama ini cuma kita rindukan, cuma kita angan-anganin tanah Kanaan. Tapi sekarang apa? Beneran ada. Di mana tanahnya? Di belakang gunung ini. Walaupun sekarang belum kelihatan karena gunungnya tinggi. Tapi di belakang gunung ini ada tanahnya. Kapan akan terlihat tanah Kanaan? Ketika Tuhan bawa perkemahannya ke Gunung Abarim, nanti akan kelihatan. Dan kalau Tuhan bawa maju lagi, wah ternyata kita sampai di depan pintu tanah Kanaan. Jadi fase kelima itu urutannya begitu. Makin merindukan, di belakang gunung, atau dibawa ke atas gunung, lalu di seberang tanah Kanaan di tanah Moab. Baru terakhirnya masuk ke Kanaan.
Ini fase-fase yang benar-benar maju terus. Kita lanjutin ke fase berikutnya dulu ya. Jadi setelah Almon Diblatayim, dibawa ke Gunung Abarim. Nah, arti nama Abarim ini lucu. Arti namanya wilayah di seberang sungai. Kalau kita naik, kalau tadi ya kita naik ke gunung, tadi kan nggak kelihatan. Terus kita dibawa naik ke Gunung Abarim. Setelah kita ada di puncak Gunung Abarim, kita lihat ke arah Kanaan, ada Sungai Yordan. Nah, wilayah di seberang sungai itu apa? Ya tanah Kanaan. Jadi arti namanya apa? Gunung Abarim ini ngomongin apa? Ngomongin tentang tanah Kanaan, wilayah di seberang sungai. Itulah Kanaan. Nah, di antara pegunungan Abarim ini, di salah satu gunung di sini ada satu gunung namanya Gunung Nebo. Puncaknya itu namanya Pisgah. Musa dibawa Tuhan ke sini. Ketika di sini, Musa diperlihatkan tanah Kanaan secara utuh. Jadi tadi yang awalnya disembunyikan, sekarang diperlihatkan. Kalau baca di Ulangan 34, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar, dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Dan itu, Gilead sampai ke kota Dan itu batas paling atas. Kalau tanah Kanaan itu Dan itu paling atas. Naftali, Efraim, Manasye itu tanah paling kanan. Seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat itu batasan paling kiri. Negeb, lembah Yordan, lembah Yeriko itu paling bawah. Jadi utara, selatan, timur, barat itu diperlihatkan. Kalau kita ukur jarak dari Gunung Nebo, tempat Musa lagi berdiri, sampai tanah Kanaan, itu jaraknya kira-kira 164 km. 164 km. Itu apa ya? Nggak mungkin Musa bisa lihat sejauh itu dengan seksama. Artinya Allah kasih kemampuan matanya Musa itu kayak zoom in. Hal-hal yang tadinya nggak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, Tuhan kasih lihat dengan membuka mata Musa. Tapi kalau kita lihat bahasa asli, memperlihatkan itu tata bahasanya itu bentuk penekanan, subjek dan objek dari kalimat itu adalah orang ketiga tunggal, yaitu Musa. Dari kata ra'a, yang artinya menyelidiki atau meneliti dengan seksama. Allah membuat Musa meneliti dan menyelidiki dengan seksama tentang hal-hal yang nggak mungkin bisa kelihatan. Tentang tanah Kanaan. Artinya mata rohani Musa itu diperlihatkan. Sehingga rahasia Kanaan Musa tahu. Ada satu kejadian juga di Alkitab yang memperlihatkan peristiwa yang mirip. Tuhan memperlihatkan hal-hal yang nggak kelihatan oleh mata. Di 2 Raja-Raja 6, ayat 8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu berkatanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi Aram lagi perang lawan Israel. Aram ini menggunakan taktik
menyergap, taruh pasukan sembunyi-sembunyi di daerah-daerah. Tetapi orang Israel selalu tahu. Jadi Raja Aram ini bingung, ada pengkhianat ini di kerajaanku. Kok bisa sih setiap kali aku taruh pasukan penyergap selalu ketahuan. Tapi salah satu pegawainya bilang bukan ada pengkhianat, tapi Elisa, ada nabi di Israel itu, Elisa tuh dia bisa tahu apa yang bahkan raja ngomong di kamar tidur pun bisa tahu. Oleh karena itu, Raja Aram marah, utus orang untuk tangkap. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya lah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnya lah ke sana kuda, serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kini ada perbedaan antara pendapat bujang itu dan sebelum dan sesudah matanya dibuka. Setelah matanya dibuka apa? Sudut pandangnya berbeda. Tadinya dia bilang apa? Celaka. Apa yang dia lihat dan apa yang Elisa lihat berbeda. Makanya Elisa doa apa? Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Nah, sama seperti demikian, tidak ada sudut Kanaan yang tersembunyi bagi Musa. Kalau hanya naik ke atas gunung, tapi Tuhan nggak memperlihatkan, Tuhan nggak membuat Musa memperlihatkan segala sesuatu, maka di atas gunung tuh nggak bisa lihat apa-apa. Oh, apa ya di atas gunung ya? Tapi bagi Musa apa? Tidak ada sudut Kanaan yang tersembunyi bagi Musa. Tuhan kasih lihat setiap detil rahasia Kanaan. Kalau kita bawa ke kehidupan kita hari ini, kalau Tuhan bawa kita ke atas gunung Abarim, tanah Kanaan itu kan simbol sorga kan. Kalau kita merindukan sorga, Tuhan tuh benar-benar akan bawa kita ke atas gunung Abarim, dan Tuhan akan memperlihatkan kepada kita seperti apa Kanaan itu. Memang belum masuk, tapi terlihat. Maka dari atas gunung Pisgah, wilayah di seberang sungai itu yang seperti apa? Lewat Alkitab, lewat firman Tuhan itu sebenarnya ya adalah gunung Abarim sejati. Firman Tuhanlah yang bisa menunjukkan kepada kita rahasia tanah Kanaan. Nah, maka seperti apa? Kalau kita baca, yang pertama ya di Yesaya 65. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Wilayah di seberang sungai itu yang seperti ini. Seperti apa lagi tempat yang di seberang sungai? Yang kedua, bahkan di saat penderitaan sampai rasanya tuh pengen mau bunuh diri, Tuhan bilang jangan putus asa. Asal melihat Tuhan dan berdoa, pasti selesai. Kalau baca di Yesaya 63, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tuhan
ikut campur dalam segala penderitaan kita. Bukan utusan, bukan duta, tapi Tuhan sendiri. Turun tangan langsung. Alkitab memperlihatkan kepada kita, sorga itu seperti itu. Nah, seperti apa? Yang ketiga, tempat di seberang sungai itu, tempat di mana malaikat Tuhan berkemah. Dicatat di Mazmur 34. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Seperti apa tempat di seberang sungai? Yang keempat, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Suatu tempat di mana Allah yang menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun, di sanalah Dia, Bapa kita, dan kita anak-anak laki-laki dan perempuan Allah. Makanya nggak mungkin Bapa akan memalingkan mukanya dari doa kita. Negeri di depan seberang sungai itu, yang kelima adalah, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Mazmur 84 catat, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Suatu tempat di mana Allah jadi mataharinya. Kalau Allah yang jadi mataharinya, semua jalan itu terang, nggak ada lagi jalan yang gelap. Semua jalan itu terang. Kelihatan, oh ini ada batu, oh ini ada lubang. Semua kelihatan. Seperti apa negeri di seberang sungai itu? Kalau baca catat di Wahyu 21, ini mencatat tentang kerajaan surga kan. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardius, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang kedua-belas batu kecubung. Jadi untuk mengekspresikan sorga, tanah janji, suatu tempat yang seperti terbuat dari segala benda yang sangat berharga, benda-benda yang menyimbolkan kekayaan. Tapi kalau kita baca Ayub 31, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ayub ngerti. Kalau Ayub ngerti begini, kenapa Alkitab memperlihatkan kerajaan sorga begitu mewahnya? Ya saya catat, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Kalau sampai di atas gunung, melihat ke arah tanah Kanaan, tidak takut akan Tuhan, hartanya nggak kelihatan. Maka sama seperti Musa yang diperlihatkan setiap detil tanah Kanaan di Gunung Abarim, lewat firman sekarang pun bagi kita dibuka rahasia sorga. Apa yang paling rahasia dari semua rahasia? Yesus Kristus itu rahasia yang paling rahasia. Kalau baca di Kolose 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan.
Makanya hari ini bagi setiap kita yang percaya Yesus, artinya kita sudah mendapatkan berkat di atas segala berkat. Sehingga kita harus makin berdoa, minta roh hikmat, minta wahyu dari Allah untuk bisa mengenal rahasia Allah. Di Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bagi orang yang diberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, hatinya akan terang. Maka kerinduannya itu apa? Pengharapan sejatinya apa? Ketika matahari terang, ketika mata hati kita terang, maka keajaiban dari dunia firman itu akan mulai timbul. Dan akhirnya memberikan pengharapan yang makin hidup, pengharapannya itu makin kuat, makin kuat setiap hari. Itu seperti kita lagi berdiri di Gunung Abarim, dengan mata fokus kepada wilayah di seberang sungai. Akhirnya apa? Dari atas gunung tuh ya, kalau kita berdiri di atas gunung, semua ke arah manapun memandang, semua kelihatan. Makanya waktu itu iblis bawa Yesus ke atas gunung yang tinggi kan, memperlihatkan segala sesuatu. Tapi ketika kita berada di atas gunung yang tinggi, yang sejati, dan hanya memandang ke wilayah di seberang sungai, yang lain tuh nggak akan kelihatan. Di Mazmur 119, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Setelah kelihatan, benar-benar kelihatan, maka Tuhan akan menuntun kita ke Moab, dataran Moab, pintu masuk Kanaan. Mo itu dari, ab itu Bapa. Ada suatu hal, yaitu suatu hal dari Bapa yang akan diberikan di pintu masuk. Nah, ini kita akan lanjut di minggu depannya. Semoga bagi kita hari ini, kerajaan surga benar-benar makin nyata dalam kehidupan kita, sehingga kerinduan kita terhadap surga itu bukan palsu dan benar-benar semakin nyata. Yuk kita doa dulu yuk. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, karena kami telah membahas tentang perjalanan fase kelima yang dilewati oleh generasi kedua di padang gurun. Bapa, biarlah kami yang bertekun di dalam firman-Mu dapat menanggalkan setiap manusia lama kami, dan biarlah kami terus-menerus diperbaharui dengan iman yang benar, biarlah kami dapat menjadi generasi kedua yang sejati, yang dapat benar-benar merindukan apa yang harusnya kami rindukan, dan berdoa tentang apa yang harus kami minta. Dan biarlah kerajaan sorga dan pengharapan akan sorga menjadi nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat dituntun ke atas gunung Abarim, sehingga kami dapat memperlihatkan rupa dari kerajaan surga yang sejati. Biar Bapa, ketika kami hidup di dunia ini, kami sadar bahwa malaikat Tuhan pun sedang berkemah di sekeliling kami. Dan ketika kami dalam kesusahan, dan ketika kami berseru kepada nama-Mu, maka bukan duta, tapi melainkan Allah sendiri yang turut campur untuk menyelamatkan kami. Bapa, biarlah Engkau menyertai kami secara langsung dan memberikan pengalaman iman bagi setiap kami, sehingga pada akhirnya kami dapat menempuh perjalanan yang menyenangkan-Mu dan dapat tiba di tempat tanah Kanaan yang sejati di mana Engkau berada. Dan biarlah Bapa, Engkau memberkati setiap kami, dan berikanlah kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat membuang segala kebebalan dan kepalsuan kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi lebih teguh di hadapan-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima Thank kasih you, Pak Pak Rudi. Rusdi.